Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng Amarket. Kamu sudah pelajari semua teknikalnya seperti support, resistance, moving average, pola candlestick, semua kamu hafal. Tapi tetap saja kamu masih lost. Kenapa? Karena masalah utamanya bukan di chartnya. Masalahnya ada di sini. Di episode kali ini, saya akan bicara tentang sesuatu yang jarang dibahas, tapi justru inilah yang membedakan trader bisa bertahan dari kebangkrutan, yaitu cara membangun pola pikir seorang trader profesional. Baik, masalah utama, riset dari berbagai broker besar menunjukkan fakta yang cukup menyedihkan. Lebih dari 80% trader retail mengalami kerugian konsisten dalam 12 bulan pertama. Dan rata-rata alasannya bukan karena strategi yang salah, tapi karena perilaku yang salah. Seperti overtrading, revenge trading, nggak mau cut loss, FOMO masuk di harga pucuk yang tinggi. Itu semua bukan masalah analisa, itu masalah mindset. Berikutnya, menerima kerugian. Pilar pertama traders mindset adalah ini. Kamu harus bisa menerima kerugian sebagai bagian dari proses. Coba bayangkan kamu punya toko. Setiap bulan ada biaya operasional, sewa listrik, gaji karyawan. Kamu nggak panik setiap kali bayar biaya itu kan? Nah, loss dalam trading itu sama. Itu adalah biaya untuk berpartisipasi di market. Masalah muncul ketika trader melihat loss sebagai kegagalan pribadi. Padahal, loss yang dikelola dengan baik, sesuai risk management, itu bukan gagal. Itu profesional. Kemudian berikutnya menerima kerugian. Contoh praktis risk per trade. Misal modal $1.000, risk per trade-nya 1% sama dengan $10. Jika kena loss 10 kali berturut-turut, sama dengan minus $100. Ya, atau 10% drawdown. Akun masih hidup, sistem masih bisa jalan. Ini yang disebut manage risk, bukan gambling. Trader profesional tidak bertanya apakah trade ini akan profit. Mereka bertanya, berapa yang siap aku loss jika trade ini salah? Kemudian, proses atas hasil. Pilar kedua, fokus pada proses, bukan hasil. Ini yang paling sering salah dipahami oleh trader pemula. Kamu bisa profit dari trade yang bad karena beruntung. Kamu juga bisa loss dari trade yang good karena memang itu probabilitasnya. Artinya, 1 atau 2 trade tidak bisa dijadikan tolak ukur kualitas kamu sebagai trader. Yang harus kamu evaluasi adalah apakah aku sudah mengikuti sistem dengan benar, bukan apakah trade ini profit. Nah, kemudian berikut framework evaluasi trade. Yang pertama, apakah entry sudah sesuai setup yang sudah ditentukan? Kedua, apakah stop loss dipasang di level yang valid secara teknikal? Kemudian yang ketiga, apakah RR minimal 1:2? Yang keempat, apakah ukuran posisi sudah sesuai risk management? Dan yang terakhir, kelima, apakah ada alasan FOMO atau emosi dalam keputusan ini? Jika semua jawaban ya, trade itu adalah trade yang baik, terlepas dari hasilnya. Konsistensi, proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik dalam jangka panjang. Itulah yang disebut edge dalam trading. Berikutnya mengontrol emosi. Pilar ketiga adalah yang paling sulit, kontrol emosi. Otak manusia secara biologis tidak dirancang untuk trading. Saat kamu melihat profit, otakmu ingin segera close, takut hilang. Saat kamu melihat loss, otakmu ingin hold,
menolak menerima kenyataan. Inilah yang disebut loss aversion bias. Dan ini sudah terbukti secara neuroscience. Rasa sakit dari rugi secara psikologis terasa 2 kali lebih besar dibanding kepuasan dari untung yang sama besar. Itulah kenapa kamu cut profit terlalu cepat, tapi cut loss terlalu lambat. Teknik kontrol emosi. Yang pertama, trading journal. Catat setiap trade plus kondisi emosi saat entry. Yang kedua, pre-trade checklist. Sebelum klik buy atau sell, checklist dulu. Nah, yang ketiga, batasi screen time. Pantau chart hanya pada waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat, rule. Jika loss 2 kali berturut-turut, stop trading hari itu. Yang terakhir, meditasi mindfulness. Bukan klinik, tapi terbukti meningkatkan fokus. Trader bisa mengontrol emosinya, memiliki keunggulan yang tidak bisa dibeli dengan indikator apapun. Kemudian berikutnya, mindset pertumbuhan. Pilar terakhir, growth mindset. Trader baik di dunia, mereka semua pernah rugi. Semua pernah salah, semua pernah blown account. Bedanya, mereka tidak berhenti. Mereka belajar dari setiap loss. Growth mindset artinya kamu melihat setiap loss sebagai data, bukan hukuman. Setiap loss memberitahu kamu sesuatu tentang dirimu sebagai trader. Mungkin overtrading di sesi yang salah, mungkin kamu tidak sabar menunggu konfirmasi, mungkin position sizing kamu terlalu besar. Nah, log everything, review everything, evolve. Nah, berikut template trading journal mingguan. Total trade minggu ini, kemudian win rate berapa persen, profit factor, trade terbaik, kemudian deskripsi setup plus alasan jika trade terburuk, deskripsi plus pelajaran yang diambil, emosi dominan minggu ini seperti apa, hal yang akan diperbaiki minggu depan seperti apa. Kesimpulannya, jadi untuk build traders mindset yang solid, ada 4 pilar yang harus kamu internalisasi. Yang pertama, accept the loss. Loss adalah biaya, bukan kegagalan. Proses over outcome. Fokus pada eksekusi sistem, bukan hasil. Emotional control. Kenali, bias, dan kelola reaksi emosionalmu. Dan yang terakhir, growth mindset. Setiap loss adalah data untuk berkembang. Kalau kamu serius ingin naik level sebagai trader, mulailah dari mindsetmu. Karena teknikal bisa dipelajari dalam hitungan bulan, tapi mindset butuh latihan bertahun-tahun. Baik, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.